Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai hari kita, aktivitas kita, mari kita sejenak menghadap Tuhan dengan berdoa dan mendengarkan kebenaran firman yang akan menjadi perenungan kita di sepanjang hari ini, juga menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Mari saya ajak saudara-saudaraku semua untuk kita sama-sama berdoa. Mengucap syukur Bapa untuk penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang istirahat malam tadi. Kami percaya bahwa Engkau juga akan menuntun setiap langkah kaki kami di dalam kami memulai aktivitas hari. Apakah kami akan bekerja, atau kami pergi ke sekolah, ataupun kami berusaha di tempat usaha kami masing-masing, maupun di dalam pelayanan yang kami lakukan untuk kemuliaan-Mu. Biarlah semuanya itu boleh terjadi hanya seturut kehendak-Mu dan dalam bimbingan-Mu saja. Dan kami tahu dan percaya di saat ada tangan-Mu menyertai apapun juga yang kami lakukan pasti dibuat berhasil. Roh Kudus tuntun kami dalam menjalani kehidupan ini dalam aktivitas kami sehari-hari. Dan terutama pagi hari ini kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau ya Bapa. Terimalah persembahan kami, sendengkanlah telinga-Mu atas suara kami ya Bapa. Sehingga setiap doa-doa yang kami naikkan boleh Kau dengar. Dan boleh menjadi perhatian-Mu bagi setiap kami yang meminta pertolongan. Roh Kudus juga bukakan mata hati dan telinga kami pagi hari ini, sehingga kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu dengan cara yang benar bagaimana Tuhan menghendaki kami untuk mengerti kebenaran firman yang kami dengar sebentar lagi. Biarlah kebenaran firman ini boleh mengubahkan kami, menjadikan kami serupa dengan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pimpin hamba-Mu dalam melayani jemaat-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melanjutkan tema khotbah pada pertemuan yang lalu tentang berhala, masih dalam kitab Hakim-Hakim. Di pertemuan yang pertama kita membahas Hakim-Hakim pasal 17. Hari ini kita akan melanjutkan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 18. Karena di dalam kedua kitab ini, dalam kedua pasal ini, masih ada korelasinya dan ada lanjutan ceritanya. Ya. Kalau pertemuan yang lalu kita membahas tentang Mika dan patung yang dibuat olehnya, juga bagaimana sikap Mika terhadap ibunya, bagaimana sikap hamba Tuhan yang digaji oleh Mika untuk menjadi imam bagi keluarganya. Kita akan melanjutkan kisah itu yang tentunya semakin seru untuk kita sama-sama mengerti sekaligus juga belajar tentang kebenaran firman ini dan bagaimana itu diaplikasikan dalam kehidupan kita. Hakim-Hakim pasal 18, kita mulai dari ayat yang pertama. Saya akan bacakan dan saudara semua bisa menyimak dari layar yang ada di handphone masing-masing. Judul perikop ini adalah patung sembahan Mika yang dirampas oleh Bani Dan. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap. Sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku Israel. Sebab itu Bani Dan menyuruh dari kaumnya 5 orang dari seluruh jumlah mereka. Semuanya orang-orang yang gagah perkasa yang berasal dari Zora dan Esitaol, untuk mengintai negeri itu dan menyelidikinya, serta berkata kepada mereka, pergilah menyelidiki negeri itu. Ketika orang-orang itu sampai ke pegunungan Efraim di rumah Mika, bermalamlah mereka di sana. Ketika mereka ada dekat rumah Mika itu,
Dikenal merekalah logat orang muda suku Lewi itu, lalu singgahlah mereka ke sana dan berkata kepadanya, "Siapakah yang membawa engkau kemari? Apakah pekerjaanmu dan urusanmu di sini?" Katanya kepada mereka, "Begini begitulah dilakukan Mika kepadaku. Ia menggaji aku dan aku menjadi imamnya." Kata mereka kepadanya, "Tanyakanlah kiranya kepada Allah, supaya kami ketahui apakah perjalanan yang kami tempuh ini akan berhasil." Kata imam itu kepada mereka, "Pergilah dengan selamat, perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan." Kita akan berhenti sampai di sini dulu dan kita akan sama-sama belajar membahas dari Hakim-Hakim pasal 18 ini dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara-saudara yang terkasih, sama-sama kita ketahui bahwa suku Israel ada 12, salah satunya adalah suku Dan. Ya. Nah, suku Dan ini adalah salah satu atau satu-satunya suku pada waktu itu yang belum mendapatkan bagian tanah perjanjian. Jadi kalau boleh kita kilas balik sebentar, bahwa perjalanan Musa di padang gurun, kemudian dilanjutkan oleh Yosua menyeberangi sungai Yordan dan merebut tanah perjanjian, mereka berperang untuk kemudian mereka menduduki tanah perjanjian masing-masing. Dan setiap suku memiliki tanah pusaka atau tanah perjanjiannya, kecuali suku Lewi yang dikhususkan untuk mengelola dan mengurus rumah Allah. Nah, suku Dan ini nggak tahu males atau takut gitu ya, atau tidak percaya sehingga mereka tidak berani berperang. Mereka tidak berani untuk memperjuangkan apa yang menjadi milik pusaka sesuai dengan perjanjian dari Tuhan. Ya, tentunya yang diperangi adalah bangsa-bangsa yang menyembah dewa-dewa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa-bangsa yang jahat, bangsa-bangsa yang tidak benar, tidak baik, itu yang menjadi peperangan bagi suku Israel. Nah, itu Bani Dan kemudian menyuruh dari kaumnya 5 orang dari seluruh jumlah mereka, orang-orang yang gagah perkasa, disuruh pergi untuk mengintai, mencari tempat gitu ceritanya ya, menyelidiki negeri. Nah, ketika mereka lewat di pegunungan Efraim, mereka melihat rumah Mika, ceritanya begitu. Dan bertemulah mereka dengan orang Lewi, hamba Tuhan itu yang di pertemuan yang lalu sudah kita bahas di pasal 17 bahwa suku Lewi ini, orang Lewi ini dipekerjakan oleh Mika dengan gaji 10 uang perak, ya, 10 shekel dan 1 buah kemeja setiap tahunnya. Nah, orang muda ini karena suku Lewi punya logat, ya seperti kita itu tiap suku kan ada logatnya, walaupun sama-sama orang Indonesia punya suku-suku itu logatnya masing-masing, ya. Nah, apa namanya? Ditanyalah suku Lewi itu, orang muda itu, "Kamu ngapain di sini? Apa pekerjaanmu? Apa urusanmu?" Ya, dia ceritakan tentang pertemuannya dengan Mika dan bagaimana dia menjadi imam atas Mika dan keluarganya. Nah, hal itu dipandang biasa oleh Bani Dan sepertinya ya, bahwa suku Lewi kok ada di situ ya, dan mereka nggak bertanya lebih lanjut. Mereka tentunya mereka memandang ini sebagai hal yang biasa, malah justru mereka bertanya, mereka meminta nubuatan dari hamba Tuhan ini supaya menanyakan kepada Tuhan, kira-kira perjalanan mereka ini berhasil apa enggak. Nah, kalau kita kembali kepada motivasi hamba Tuhan ini melayani, yaitu untuk mendapatkan uang, sebetulnya dia ini hamba siapa? Atau apa yang dia lakukan itu tujuannya itu untuk kemuliaan Tuhan atau untuk dirinya sendiri. Dari sini sebetulnya kita bisa menyimpulkan kira-kira cocok atau tidak kalau kita meminta nasihat atau meminta pandangan, penilaian
atau bahkan nubuatan atas diri kita kepada hamba Tuhan yang jenis seperti ini. Bani Dan tidak peduli dengan kondisi seperti itu, mereka meminta pertanggungan jawab, padahal jelas-jelas imam ini juga adalah imam penyembah berhala, bukan penyembah Tuhan. Karena kita tahu bahwa Mika itu membuat kuil dengan patung tuangan dan patung pahatan. Walaupun yang dimaksud itu adalah patungnya Tuhan. Atau kalau hari-hari ini kita kenal dengan Tuhan Yesus gitu ya, penggambarannya. Jadi mereka tidak menyembah dewa-dewa bangsa-bangsa lain kayak dewa Filistin, Dagon gitu ya, atau Mamon, atau Asitoret, enggak. Mereka menyembah Tuhan tapi dengan cara yang salah. Nah, imam ini justru menjadi imam bagi Mika di kuilnya yang mendirikan patung penyembahan berhala. Nah, kira-kira dengan bentuk imam seperti ini, apakah betul dan tepat kalau kita meminta nasihat atau nubuatan atau pandangan terhadap sebuah rencana ke depan? Nah, Bani Dan ini tidak mempertimbangkan hal itu dan dia bertanya pada imam itu tentang rencana mereka untuk mengintai sebuah negeri. Ya, saya tidak tahu apa yang hamba Tuhan ini dapatkan, tapi di ayat yang ke-6 dengan berani hamba Tuhan itu, imam itu berkata kepada mereka, pergilah dengan selamat, perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan. Nah, sepertinya ini yang dibutuhkan oleh Bani Dan. Nah, seringkali kita juga meminta nasihat atau nubuatan dari hamba Tuhan kalau jawabannya itu mengenakkan kita gitu ya, sesuai dengan tujuan kita. Seolah-olah itu kita percaya itu sesuatu yang benar. Kalau kita bertanya, kira-kira kalau saya buka toko di tempat ini berhasil nggak ya Pak ya? Ya sebetulnya itu bukan urusan hamba Tuhan ya. Atau kalau saya usaha ini kira-kira nanti akan sukses atau tidak ya? Kayaknya kita salah tempat bertanya deh. Hamba Tuhan itu adalah tempat untuk bertanya tentang hal-hal yang rohani, yang ada hubungannya dengan pertobatan, keselamatan, tentang Kristus dan pengenalan akan Tuhan. Nah, hal seperti itu tentang dosa bolehlah kita berkonsultasi dengan hamba Tuhan. Tapi kalau tentang sesuatu yang duniawi, tentang kesuksesan, cara mendapatkan kekayaan, sepertinya salah alamat. Mendingan kita bertanya kepada orang-orang motivator, orang-orang coach-coach atau pengusaha-pengusaha yang berhasil sepertinya lebih tepat sasaran. Nah, ini yang dibicarakan adalah sebuah perjalanan tentang apa yang mereka inginkan di dunia ini gitu ya. Padahal janji Tuhan itu kan sudah jelas ya. Dan saya percaya petunjuknya harusnya ditanyakan kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Sangat aneh kalau Bani Dan ini menanyakan kepada Tuhan tentang masalah seperti itu dan seolah-olah itu diamini bahwa yang dilakukan pasti berhasil. Yang tahu aja belum kok ya. Gitu ya. Sebetulnya negeri apa yang diintai ini? Kita akan lanjutkan pembacaan firman di ayat yang ke-7. Kita akan selesaikan satu pasal ini, tapi kita bertahap. Hakim-Hakim pasal 18 ayat 7, sesudah itu pergilah kelima orang itu, lalu sampailah mereka ke Lais. Lais adalah sebuah kota, sebuah daerah yang mereka tuju. Dilihat merekalah bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tentram. Menurut adat orang Sidon, aman dan tentram. Orang-orang itu tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi, malah kaya harta. Garis bawahi kaya harta, bukan hanya ditulis tentang kaya, ditegaskan di dalam Alkitab di sini, kaya harta, supaya kita semua tidak punya persepsi yang lain. Kaya tentang yang lain, misalnya kaya rohani, kaya akan kebajikan. Enggak, ini ditulis jelas bahwa ini adalah kaya harta. Hartanya banyak. Mereka tinggal jauh dari orang Sidon dan tidak bergaul dengan siapapun juga. Setelah mereka kembali kepada saudara-saudara sesukunya di Zora dan Esitaol, berkatalah saudara-saudara sesukunya kepada mereka, apakah yang kamu dapati di sana? Jawab mereka, bersiaplah, marilah kita maju menyerang mereka, sebab kami telah melihat negeri itu dan memang sangat baik.
Masakan kamu tinggal diam. Janganlah bermalas-malas untuk pergi memasuki dan menduduki negeri itu. Apabila kamu memasukinya, kamu mendapati rakyat yang hidup dengan tentram, dan negeri itu luas ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Sesungguhnya Allah telah menyerahkannya ke dalam tanganmu. Itulah tempat yang tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi. Lalu berangkatlah dari sana, dari Zora dan Esitaol, 600 orang dari kaum suku Dan, diperlengkapi dengan senjata. Mereka maju lalu berkemah di Kiryat Yearim di Yehuda. Itulah sebabnya tempat itu disebut Mahanedan sampai sekarang. Letaknya di sebelah barat Kiryat Yearim. Dari sana mereka bergerak terus ke pegunungan Efraim dan sampai di rumah Mika. Lalu berbicaralah kelima orang itu yang telah pergi mengintai daerah Lais itu. Katanya kepada saudara-saudara sesukunya, tahukah kamu bahwa dalam rumah-rumah ini ada efod, terafim, patung pahatan, dan patung tuangan? Oleh sebab itu, insafilah apa yang akan kamu perbuat. Kemudian mereka menuju ke tempat itu, lalu sampai di rumah orang muda suku Lewi itu, di rumah Mika, dan menanyakan apakah ia selamat. Jadi setelah mereka mengintai, mereka pulang ke tempatnya, ke Zora dan Esitaol, di mana suku Dan yang lainnya ada tinggal di sana untuk sementara waktu, dan menceritakan tentang mereka sudah mengintai sebuah negeri yang aman tentram, kaya harta, dan nggak punya tentara. Nggak ada tentaranya. Mereka juga cerita tentang orang muda di suku Lewi. Nah, kira-kira apakah ini adalah berkat Tuhan? Kalau diandaikan dengan sebuah konteks pada hari-hari ini, di saat kita ini adalah seorang pengusaha atau seorang pimpinan perusahaan, pekerja, ya. Kemudian kita melihat adanya sebuah peluang bisnis atau peluang untuk mendapatkan harta atau uang lebih yang kita butuhkan. Dan kita melihat itu sepertinya indah, sepertinya baik dan mudah untuk didapatkan. Kalau pengusaha mungkin kita mendapatkan sebuah kesempatan ya yang mudah, apakah itu rumah yang murah ataukah tanah yang murah karena orang ini kepepet butuh duit, atau apa namanya sebuah kesempatan bisnis yang kita tahu bahwa kalau kita dekat dengan penguasa, kita bisa menghancurkan bisnis orang lain yang menjadi pesaing kita, dan kita akan menjadi satu-satunya penguasa tunggal dalam bisnis tersebut. Kalau kita adalah seorang pimpinan perusahaan di tempat pekerja profesional, kita melihat bahwa saya bisa mendapatkan uang lebih kalau jatah bawaan saya kurangi sedikit demi sedikit, karena itu pun sebetulnya bukan gajinya dia, itu pun hanya sifatnya kan hanya sebuah tunjangan atau sebuah perjalanan dinas yang bisa dihemat dan kemudian masuk kantong kita masing-masing. Kita banyak mendengar kasus-kasus itu di pejabat-pejabat, di atasan-atasan, pimpinan-pimpinan di pegawai negeri sipil gitu ya, yang dalam tanda kutip menyunat hak dari bawahan supaya masuk di kantongnya dia. Seolah-olah ini dipandang sebagai jawaban atas doa, dipandang sebagai berkat Tuhan karena kita membutuhkan. Tapi apakah itu betul berkat Tuhan? Yang Tuhan perintahkan di dalam masuk tanah perjanjian itu adalah berperang melawan bangsa-bangsa yang ada di situ. Jelas-jelas orang-orang di suku Lais ini adalah hidup tentram. Ya, mereka tidak punya tentara dan kaya harta. Mereka justru mau menduduki tempat itu. Ya, mereka menuju tempat itu beramai-ramai untuk merebut tempat itu. Akan lebih baik kalau itu dibicarakan dan mereka tinggal di situ bersama-sama dengan
orang-orang yang tinggal di dalam suku Lais itu mungkin tidak mengapa ya kalau dalam pandangan saya. Toh mereka juga jumlahnya banyak, mereka punya tentara, mereka bisa berkuasa di situ tanpa merebut dan tanpa berbuat jahat. Tapi apa yang terjadi dengan suku Dan ini yang datang ke Lais? Apa sih yang mereka inginkan? Apakah hanya menduduki sebuah tempat negeri itu sebagai tempat tinggal atau punya keinginan yang lain karena Lais ini kaya harta? Kita lanjutkan di ayat yang ke-16. Suku Dan ini berbondong-bondong, rame-rame semuanya berangkat karena memang untuk menduduki sebuah daerah. Tidak ada rencana untuk kembali lagi. Ayat yang ke-16, sementara ke-600 dari Bani Dan yang diperlengkapi dengan senjata itu tinggal berdiri di pintu gerbang, maka kelima orang yang telah pergi mengintai negeri itu berjalan terus, masuk ke dalam, lalu mengambil patung pahatan, efod, terafim, dan patung tuangan itu. Adapun imam itu berdiri di pintu gerbang bersama-sama dengan ke-600 orang yang diperlengkapi dengan senjata itu. Jadi pada waktu mereka mau menuju ke Lais, mereka melewati pegunungan Efraim, mampir di tempatnya Mika. Mereka ingat, oh iya ada imam di sana yang dulu kita tanya, kita perlu ngobrol lah, ya, kita perlu mengucapkan terima kasih lah atau apa. Mereka juga berpikir loh di sana itu ada kuil dan sudah lengkap tuh, ada Tuhannya, patung pahatan dan patung tuangan, ada efodnya, ada terafim, udah komplit tuh, ada imamnya pula. Ya. Mereka merasa bahwa jawaban doa itu ada dipengaruhi oleh barang-barang yang ada di kuil itu. Mereka menganggap bahwa Allah itu yang ada di situ, itu yang menjawab doa mereka. Patung itu yang dibuat itu, yang disembah oleh Mika dan imamnya itu, dipandang sebagai Allah bagi mereka. Sehingga mereka ingin mengambil Allah itu karena itu menjadi, boleh dikatakan sebagai alasan untuk kesuksesan mereka. Kita lanjut di ayat yang ke-18. Tetapi setelah yang lain-lain itu masuk ke dalam rumah Mika dan mengambil patung pahatan, efod, terafim, dan patung tuangan itu, berkatalah imam itu kepada mereka, berbuat apakah kamu ini? Tetapi jawab mereka kepadanya, diamlah, tutup mulut, ikutlah kami dan jadilah bapak dan imam kami. Apakah yang lebih baik bagimu, menjadi imam untuk seisi rumah satu orang, atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel? Jadi pandangan Bani Dan bahwa keberhasilan mereka menemukan Lais itu adalah ada Allah di kuil itu dan ada imam yang ada di situ, sehingga mereka ingin merebut Allah Mika yang dibuat oleh Mika ini, dan kemudian imamnya sekalian, karena imamnya kan tadinya melarang itu, ngapain kamu kok ngambilin barangnya Mika ini, nggak boleh gitu ya. Tapi yang dikatakan oleh mereka kepada imam itu, diam, tutup mulut. Malah apa? Ditawarin pekerjaan. Ikut kami. Daripada kamu cuma jadi imam untuk satu keluarga, mendingan kan kamu jadi imam untuk satu suku. Itu ada 600 orang laki-laki Bani dan 600 keluarga. Itu hamba Tuhan ini yang mata duitan gitu ya, yang memikirkan pelayanan itu hanya masalah keuangan saja, masalah duitnya saja. Langsung berpikir, wah ini gajinya naik beratus-ratus kali lipat nih. Yang ngurusin cuma satu orang, satu keluarga, tiba-tiba menjadi imam bagi suatu suku dan kaum dengan ratusan keluarga. Wah, luar biasa. Pikirannya sudah duit aja. Di ayat yang ke-20 ditulis di dalam Alkitab, maka gembiralah hati imam itu, ya kan? Dia gembira pada waktu mendapat tawaran itu. Diambilnya efod, terafim, dan patung pahatan itu lalu masuk ke tengah-tengah orang banyak. Jadi pada waktu Bani Dan itu merampas, mengambil, mencuri patung pahatan, patung tuangan, baju efod, terafim milik Mika,
Si imam yang tadinya ngelarang setelah ditawari pekerjaan, malah ikutan sekalian bantuin bawain barang-barang itu. Tak rewangi sisan, oh, bawa barang-barang itu keluar, gitu ya. Bareng-bareng sama Bani Dan ini pergi. Kita lanjutkan di ayat yang ke-22. Ketika mereka telah jauh dari rumah Mika, dikerahkanlah orang-orang dari rumah-rumah yang dekat rumah Mika, dan orang-orang itu mengejar Bani Dan itu. Mereka memanggil-manggil Bani Dan berbaliklah orang-orang itu dan berkata kepada Mika, "Mau apa engkau dengan mengerahkan orang?" Lalu jawabnya, "Allahku, Allahku," Allahnya Mika, "Allahku yang kubuat, serta imam juga kamu ambil, lalu kamu pergi. Apakah lagi yang masih tinggal padaku? Bagaimana perkataanmu itu kepadaku? Mau apa engkau?" Berkatalah Bani Dan kepadanya, "Janganlah suaramu kedengaran lagi kepada kami. Nanti ada orang yang menyerang engkau karena sakit hati. Dan dengan demikian engkau serta seisi rumahmu kehilangan nyawa." Lalu Bani Dan melanjutkan perjalanannya, dan Mika setelah dilihatnya mereka itu lebih kuat daripadanya, berpalinglah ia pulang ke rumahnya. Lalu Bani Dan dengan membawa barang-barang yang dibuat Mika juga imamnya mendatangi Lais, yakni rakyat yang hidup dengan aman dan tentram. Mereka memukul orang-orang itu dengan mata pedang dan kotanya dibakar. Tidak ada orang yang datang menolong sebab kota itu jauh dari Sidon dan orang-orang kota itu tidak bergaul dengan siapapun juga. Letak kota itu di lembah Bet Herehob, kemudian Bani Dan membangun kota itu kembali dan diam di sana. Mereka menamai kota itu Dan, menurut nama bapa leluhur mereka yakni Dan, yang lahir bagi Israel. Tetapi nama kota itu dahulu adalah Lais. Saudara, jadi pada waktu mereka mengambil barang-barang itu, akhirnya Mika tahu dan Mika minta pertolongan warga sekitar mengejar Bani Dan. Dia ngomong gitu ya, Allahku, Allah yang dibuat. Mika itu bisa ngomong Allahku yang kubuat, serta imam juga diambil. Jadi konsepnya ini benar-benar kacau balau tentang spiritualitas. Bahwa benda-benda itu dipandang sebagai sebuah benda yang kudus yang memiliki memiliki kuasa, gitu ya, seperti jimat, gitu ya. Bahwa benda-benda itulah yang mendatangkan keselamatan, benda-benda itulah yang mendatangkan kesuksesan, kekayaan dan sebagainya. Nah, ini dipercaya oleh Mika, ini dipercaya oleh imam dari suku Lewi, ini juga dipercaya oleh Bani Dan, satu suku bangsa Israel. Bahwa patung pahatan dan patung tuangan itulah yang membuat mereka berhasil. Juga ada imamnya ini. Sehingga Mika ini mengejar untuk mendapatkan itu kembali. Tetapi diancamlah oleh Bani Dan karena Mika ini kalah kuat ya, jumlahnya kalah banyak, dan diancam kalau nggak mundur atau mau berantem ya pasti matilah, kalah gitu. Akhirnya Mika pulang. Ya, Mika pulang. Nah, mereka akhirnya menyerbu kota Lais. Seharusnya kalau itu tidak ada tentara, menurut saya kota itu bisa diduduki dengan tanpa membunuh dan membakar dan merebut harta benda mereka. Karena ini dipenuhi dengan niat jahat, dipenuhi dengan kerakusan dan keserakahan, dan hati yang ingin mengambil. Mereka akhirnya membunuh semua orang yang ada di kota itu dan merebut, bahkan membakar kota itu sampai habis. Padahal jelas-jelas ditulis bahwa orang-orang di situ hidup dengan aman dan tentram. Tidak ada kejahatan di situ. Untuk apa? Dan itu bukan tentara untuk diperangi. Itu rakyat jelata untuk diperangi. Ini sebuah kejahatan. Pada zaman sekarang pun, kalau seorang tentara menyerbu sebuah negara, tapi membunuh rakyat-rakyat sipil, itu pun sebuah kejahatan. Peperangan itu punya aturan mainnya sendiri, yang tidak boleh membunuh rakyat sipil. Kalau itu kejahatan.
Apalagi ini motivasinya memang dicatat karena di situ kaya harta dan mereka ingin mengambil semuanya. Bukan cuma negeri untuk diduduki, tetapi mereka ingin mengambil semuanya. Bani Dan ini. Nah ini diamini oleh imam itu yang bukannya menegur, bukannya mengarahkan orang kepada sebuah kebenaran, tetapi justru malah mengamini demi kepuasan atau jawaban atas keinginan nafsu pribadi yang untuk memuaskan keinginan dunia. Gak ada hubungannya imam itu untuk segala hal yang ada di duniawi ini, sesuatu yang fana, sesuatu yang dibuat oleh manusia, sesuatu yang akan ditinggalkan pada waktu kita mati dan pulang ke kerajaan surga. Itu sesuatu yang fana, yang tidak perlu diurusi oleh imam atau diurusi oleh hamba Tuhan yang menjadi pemimpin rohani bagi setiap orang. Nah inilah kesalahan dari imam itu atau hamba Tuhan itu yang diawali dengan motivasi yang buruk dalam melayani, yaitu untuk uang. Sebetulnya dia sudah mengikuti penyembah Mammon, juga dengan penyembahan berhala yang dibuat dengan patung tuangan mikanya. Nah, cerita ini menjadi lebih menarik di ayatnya yang ke 30 dan 31. Jadi pada waktu mereka sudah merebut, mereka kemudian membuat sebuah kuil, mereka menegakkan tempat untuk ibadah untuk mereka, dan mungkin karena politik gereja gitu ya pada waktu itu, tiba-tiba imam dari suku Lewi ini tidak tersebutkan lagi. Tiba-tiba mereka menunjuk hamba Tuhan yang lebih terkenal gitu ya. Kita baca di dalam ayatnya yang ke-30 dan 31 selesai di pasal 18 ini. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan. Sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buahnya. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu, dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo. Jadi pada waktu Bani Dan sudah menduduki negeri itu dan berdiri megah tempat ibadah, sukunya ada 600 orang laki-laki, keluarganya 600 lebih, gitu ya. Mereka menunjuk hamba Tuhan lain yang bukan imam Lewi di situ. Ya, tiba-tiba ditunjuklah satu hamba Tuhan yang lebih terkenal mungkin ya, dan memang terkenal, namanya Yonatan bin Gersom bin Musa. Kalau kita lihat namanya, ini ring a bell, saudara. Ya, Yonatan bin Gersom bin Musa, ini cucunya Musa, anaknya Gersom. Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa yang menulis 10 perintah Allah yang didapatkan di Gunung Sinai. Musa yang menghukum bangsa Israel pada waktu itu mereka menyembah berhala dengan membuat lembu emas. Akhirnya memiliki anak, ini cucunya menjadi si Yonatan ini menjadi imam bagi suku Dan. Imam apa? Imam penyembahan berhala. Jadi tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa imun, bisa kebal akan dosa yang nggak kelihatan sebetulnya ya. Seolah-olah nih, seolah-olah mereka menyembah Allah yang benar. Seolah-olah mereka menyembah Tuhan yang benar. Dan ini dipimpin oleh orang yang memang dipilih oleh Tuhan, cucunya Musa. Yang mereka menjadi imam di suku Dan, dia menjadi imam di suku Dan sampai akhirnya ya kalau kita lanjutkan kisah itu ya bangsa Israel dibuang lagi oleh Tuhan menjadi orang buangan lagi. Pembuangan di Mesir belum cukup karena dosa-dosa mereka, mereka dibuang lagi. Berkali-kali bangsa Israel ini dibuang oleh Tuhan. Nah, kisah ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa
mencapai tujuan itu harus didasarkan dengan hati yang bersih, dengan kebenaran firman Tuhan yang benar, menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Itu akan meluruskan jalan kita di dalam kita bekerja, di dalam kita berusaha, sehingga kita tidak melakukan praktek-praktek yang sebetulnya itu adalah kejahatan, walaupun dibungkus dengan kebaikan, seolah-olah baik, seolah-olah mendirikan gereja, tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan pribadi, untuk motivasi pribadi. Gak ada orang yang tahu ya cuma hamba Tuhan itu dengan Tuhannya. Kita pun juga bisa kalau melayani Tuhan, kita bisa seolah-olah melayani Tuhan di gereja. Motivasinya apa? Motivasinya untuk mendapatkan persembahan dari jemaat. Karena kita melayani, kita dipandang baik, kita dipandang jadi pengurus gereja, kadang kita sering dimintai tolong, bisa jadi motivasinya uang. Bisa mendapatkan kemudahan di dalam pekerjaan, bisa mendapatkan kemudahan bagi proyek untuk salah satu, karena salah satu jemaat di situ ada seorang pengusaha terkenal misalnya. Motivasi-motivasi yang salah itu perlu diluruskan, karena itu berasal dari hati yang jahat. Kita seolah-olah punya tujuan yang benar, tapi kita disesatkan. Nah, pada dasarnya penyembahan berhala itu adalah memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita pribadi. Kalau kita perhatikan kenapa sih Mika membuat patung tuangan? Kenapa hamba Tuhan itu mau menjadi imam? Kenapa bangsa Bani Dan itu merebut patung itu? Kenapa Yonatan bin Gersom bin Musa itu mau menjadi imam Bani Dan? Semuanya ujungnya cuma masalah uang. Jadi berhalanya ini adalah uang. Berhala itu adalah sesuatu yang bernilai di luar Tuhan, yang sifatnya fana, yang dibuat oleh manusia. Berhala itu adanya di duniawi. Berhala itu juga bisa menjadi sebuah tujuan kita selama di duniawi. Mungkin itu yang baik, tapi itu nggak benar. Karena itu mengalahkan Tuhan di dalam hidup kita. Sesuatu yang kita nilai lebih tinggi daripada Tuhan, itu adalah berhala. Dan kalau kita lihat di dalam ayat ke-24, penyembahan berhala itu selalu berakhir mengecewakan. Mika yang sudah membuat berhala, patung tuangan, patung pahatan, pada waktu berhala itu direbut, dia seolah-olah kehilangan semuanya. Allahku yang aku buat, kamu ambil, imam ambil, aku nggak punya apa-apa lagi. Loh, kok nggak punya apa-apa lagi ya? Padahal diambil itu kan cuma patung. Jadi orang kalau kita punya berhala dan kemudian berhala itu hilang, bisa jadi itu adalah jabatan kita, bisa jadi itu adalah rumah kita, bisa jadi itu adalah keluarga kita, istri anak kita, bisa jadi itu mobil kita, bisa jadi itu usaha kita, toko kita, apapun itu yang kita pandang bernilai. Pada waktu itu hilang, kita akan kosong, kita akan kecewa, kita akan hampa, empty, dan seolah-olah kita nggak punya apa-apa lagi, kita kehilangan harapan, seolah-olah hidup sudah selesai. Saudara, itu berhala. Yang benar adalah tidak ada yang bernilai di dunia ini selain daripada Tuhan. Yang benar adalah saya nggak butuh apapun di dunia ini. Selama ada Tuhan, saya sudah cukup. Apapun pasti Tuhan akan cukupkan bagi penghidupanku di dunia ini. Yang terpenting adalah saya selamat dan punya Tuhan. Itu sudah cukup. Itu adalah sikap hati yang benar. Jadi tidak ada berhala di dalam hati kita. Kita bisa kehilangan apapun di dunia ini dengan santai, nggak perlu kita sesali. Karena kita percaya dulu kita datang tidak membawa apa-apa, pulang pun juga tidak membawa apa-apa. Ngapain disusahkan dengan hal-hal yang fana, hal-hal yang tidak membawa kepada kekekalan, yang tidak ada hubungannya dengan keselamatan, dan tidak kita bawa pulang ke surga. Jadi hati-hati kalau kita terikat dengan apapun barang-barang yang ada di dunia ini, ataupun sebuah tujuan, ataupun sebuah keluarga. Hati-hati, itu adalah berhala bagi kita yang menjauhkan kita dari Tuhan. Dan percayalah penyembahan berhala itu menular. Dari mana kita tahu? Awalnya penyembahan berhala ini hanya satu keluarga. Itu bisa menular jadi satu suku. Dan akhirnya itu menjadi satu bangsa Israel, tertular semuanya. Penyembahan berhala ini. Luar biasa. Ya. Nah, jangan sampai identitas kita ini ditentukan oleh sesuatu yang fana. Contohnya apa sih? Oh, itu Pak Adi itu loh yang
oh direktur, oh itu Pak Adi yang pengusaha sukses. Bukan. Lebih baik kita itu dikenal, oh itu Pak Adi yang orang yang benar. Oh itu Pak Adi itu orang yang baik, yang berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Oh, saya lebih suka dikenal dengan seperti itu daripada dikenal dengan sesuatu hal yang fana. Nah, semoga kita semua tidak diidentikan, identitas kita itu tidak dikaitkan dengan sesuatu hal yang fana yang ada di dunia ini. Identitas kita itu seharusnya disematkan sebagai murid Kristus. Kita akan bangga kalau oh dia itu salah satu pengikut Kristus yang setia. Wah, luar biasa saudara. Itu mahkota yang tidak ada nilai. Daripada oh itu orang yang punya 10 mobil, ini buat apa? Gak ada yang dibawa pulang kok. Jadi peperangan kita yang sesungguhnya itu bukanlah tengking-menengking setan, bukanlah tentang bagaimana mengusir setan, iblis, dan sebagainya. Itu tipuannya iblis untuk kita seolah-olah kita sudah menang, seolah-olah kita hebat, seolah-olah kita punya kuasa, seolah-olah kita bisa membuat mujizat. Itu tipuan. Karena iblis sedang menyembunyikan hal yang paling penting yang sering akhirnya kita lupakan karena kita terlalu mengurusi hal yang receh. Hal yang paling besar, peperangan yang terbesar yang kita hadapi setiap orang itu adalah kebohongan. Peperangan terbesar di dalam hati manusia itu adalah kebohongan yang iblis letakkan benihnya itu di dalam hati kita. Ingat, kisah kejatuhan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, itu adalah kebohongan iblis akan firman Tuhan. Kebohongan iblis akan perintah Tuhan pada Adam. Hawa terseret. Sampai hari ini, menurut saya, peperangan terbesar kita masing-masing adalah tentang kebohongan yang iblis taruh di dalam benih kita. Itu bisa menyesatkan kita dan membawa kita kepada kematian yang kekal. Semoga renungan di minggu ini dan minggu sebelumnya tentang kisah di Hakim-Hakim pasal 17 dan 18, penyembahan berhala yang dibuat oleh manusia, menjadi perenungan bagi kita, supaya kita dijauhkan dari sifat-sifat atau tujuan-tujuan duniawi yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kalau hari ini kita masih ada, mari kita sama-sama bertobat untuk terus berusaha ingat bahwa ini bukanlah pertobatan yang satu kali bisa selesai. Ini adalah pertobatan yang setiap hari harus kita lakukan. Karena berhala ini bisa berwujud apapun, berhala ini bisa masuk dalam bidang manapun. Dan kita mesti sadar dan waspada setiap kali ada kebohongan iblis yang masuk dalam hati kita. Kita perlu minta perlindungan Roh Kudus, perlu terus membaca firman supaya kita diperlengkapi dan dijauhkan dari segala macam kebohongan yang iblis letakkan pada kita semua. Kiranya perenungan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.